satu, tapi sekarang aku akan duduk di sini dan aku akan tunjukin sama dia bahwa ini perjalanannya yang sudah kita lewati selama 1 tahun, hampir 2 tahun ini. Gitu. Hampir 2 tahun, itu waktu yang sangat... Sama dan Dede, berarti sama-sama hampir 2 tahun ini. Ya, hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun ini. Berjuang, berusaha membohongi rasa, Iya. kemudian mengganti rasa Iya. sedih itu menjadi Ya, rasa senyum, Iya, gembira. iya, harus. Om, tante, aku tuh pernah baca buku. Katanya Boleh menunjukkan bahwa kamu gak terima semua ini, gak boleh, dia bilang gitu. Kamu sholat, kamu bilang, kamu berdoa sama Allah, kamu ibunya anak itu, kamu berdoa sama Allah, kamu bilang sama Allah, ya Allah, hamba ikhlas. Ikhlas, kamu harus ikhlas, Dena. Kamu harus ikhlas, karena anakmu itu punyanya Allah, kamu harus ikhlas. Semenjak itu aku jadi orang yang setiap kali aku mau sampai ke aku worry, aku takut, aku dalam satu posisi yang mungkin aku merasa aku down banget, aku selalu baliknya ke situ. walaupun mamanya Renata juga, katanya juga pasti menangis. Aku yakin habis dalam itu dia, sujudnya, ya, dalam aku, tidurnya. iya. Jadi ini tuh Itu cara menguatkan 3 anak, generasi yang saling menguatkan satu dan yang lain. Iya, Ya kan? ya alhamdulillah, masya Allah. Ya itu aku anggap sebagai pertolongannya Allah buat aku adalah salah satunya datang dari mama. Tapi luar biasa, aku pernah nengok Shakira, itu waktu awal-awal ya. Ke Singapura. Aku itu pernah lagi nengok ke Singapura, berat-beratnya. lagi bener-bener awal-awal banget. Aku cuma sama gini, aduh Kak Dena ngebolehin gak ya kita tuh nengok? Karena kan kita nggak tahu kondisi di sana seperti apa. Akhirnya kita nekat, aku sama Kang Hedi Yunus, waktu itu sama Mama Ina, sama Teh Dewi Gita. Udah deh kita berangkat aja, mau Dena terima, mau Dena nggak terima, pokoknya kita berangkat aja. Karena kan pasti sibuk dengan Shakira. Akhirnya kita bawa koper dari bandara, pokoknya kita harus bawa makanan dari Jakarta, karena kita tahu Dena pasti ribet banget, apa segala macam. Dan itu pesannya gini, kalau mau bawain Shakira boneka jangan yang berbulu ya, karena Shakira itu masih nggak boleh main-main yang berbulu. Akhirnya aku sempat lihat Shakira. Aku sempat oke boleh masuk tapi satu-satu waktu itu bilang gitu. Aku lihat Shakira di kaca dan pada saat itu lagi cranky banget yang lagi Karena marah, dia lagi kemo kan lagi itu. kemo. Jadi aku kayak gini. Ya, karena emosionalnya juga. Iya. Iya kan? Dan luar Siapa biasanya tuh di sana kita tuh bisa ngobrol sama mereka sama penderita yang bilang Shakira pasti sembuh karena bisa. Pasti. Jadi sesama mereka tuh kayak bisa. Betul. Nggak mungkin enggak. Saya aja bisa, kenapa kamu? Jadi kita kayak yang oh itu mungkin salah satu yang membuat sang mama akhirnya bisa kuat banget. Betul. Karena sekarang ini di sana banyak sekali sebetulnya anak-anak Indonesia juga yang teman-temannya Shakira yang juga sekarang lagi berjuang di sana gitu dan banyak Umur-umur mereka Shakira itu. ada yang masih bayi juga, Ya ada yang masih Allah. baby dan mereka dengan berjuang dengan berbagai macam kanker dan kita para sesama orang Indonesia yang ada di sana sesama ibunya khususnya kita saling itu yang kita lakukan, kita saling menguatkan, kita saling support, saling mendoakan. Ya, begitupun Dede dan Denada dalam kasus yang berbeda tapi mendapatkan kepercayaan dari Allah diberikan anak yang spesial. Amin. Saling menguatkan juga pasti ya. Dari tadi itu daripada Kita membagikan. lebih yang mewek sebenarnya dan Dena sekarang udah dalam posisi yang menceritakannya bisa dengan dengan tenang gitu. Ya karena aku harus apalagi saat sekarang ini kan aku merasa pada saat di awal-awal aku dulu sempat bilang aku nggak kepengen nangis, aku nggak kepengen ini di TV. Kenapa? Karena aku selalu bilang sama Shakira bahwa this is nothing, aku selalu bilang gitu sama dia. Kamu tuh nggak apa-apa kok, kita sama-sama nggak apa-apa, kita akan menjalani ini dengan baik gitu. Jadi aku selalu kalau di depan TV nggak mau nangis karena suatu hari nanti, karena aku selalu percaya jejak digital selalu ada. Aku selalu percaya dalam hatiku, insya Allah aku selalu yakin, semoga ya insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan sama Shakira dan suatu hari nanti saat dia dewasa dia akan melihat semua yang aku katakan di sini, yang aku sebutin di sini. Dia akan lihat perjalanannya, nggak apa-apa. Kalau kemarin-kemarin aku nangis, dia pernah lihat itu, tapi sekarang aku akan duduk di sini dan aku akan tunjukin sama dia bahwa ini perjalanannya yang sudah kita lewati selama 1 tahun, hampir 2 tahun ini. Gitu. Hampir 2 tahun, itu waktu yang sangat... Sama dan Dede, berarti sama-sama hampir 2 tahun ini. Ya, hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun ini. Berjuang, berusaha membohongi rasa, Iya. kemudian mengganti rasa sedih itu menjadi rasa senyum, gembira. Iya, harus. Om, tante, aku tuh pernah baca buku. Katanya nggak bisa baca. Tiba-tiba bisa. Dapat ilham lagi Mendadak nih. bisa. Dapat ilham lagi. Ada quote bahasa India kayak gini. खड़े खचना belaki kara depan hai, luti peri cedel laman hai. Artinya
Artinya jika kita punya masalah yang besar, kita bilang sama masalah itu, "Hei, masalah besar, aku punya Tuhan yang lebih besar." Katanya kita ada sesuatu. Ada, kita ada sesuatu nih. Makasih Oli. Ini buat Dede, ini buat Bu Dena. Wah, terima kasih. Mau siapa dulu nih yang buka nih? Dede. Oke. Dede dulu ya. Aku ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, Apa itu? dibuka ininya. Dede sekeluarga. Oh iya, ini. Ini masih umur waktu lebaran tahun kemarin. 1 tahun yang lalu. Setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Dan pegelnya gendong, Iya. karena sekarang udah 2 tahun dan belum bisa berjalan pun, itu pegelnya, keringat kita itu akan ada pahalanya. Amin, ya. amin ya rabbal alamin. Amin. Doa terbaik apa untuk anak tercinta? Doa terbaik selalu aku panjatkan sih, A. Intinya sih aku minta sama Allah, minta dipermudah buat kesembuhannya itu aja sih. Mintanya itu doang. Dan diberikan kedua orang tuanya yang selalu kuat dan tabah menjalani dan tentunya juga ikhlas. Ya. Kalau nggak ikhlas juga Itu buat penting apa ya. ibaratnya kayak gitu. Ini tanggung jawab seumur hidup ya. Dede. Betul, A. Sampai kapanpun anak ini bakal kita jaga. Gak semua orang tua bisa sekuat itu. Iya. Hidup pilihan, orang tua Betul. bisa langsung ngoceh, ngomel, nyalahin Iya. siapapun. Keadaan duduk Tuhan siapa. bahkan disalahkan. Betul. Ada pilihan untuk seperti itu. Iya. Tapi dua orang tua ini memilih untuk, yaudah tenang, memberikan terbaik, memberi, tidak hanya menuduh tapi Atau bahkan memberi. malah tidak mempertanyakan kenapa yang dikasih anaknya. Itu luar biasa. Coba mungkin Boleh buka, Dena Dek? boleh dibuka. Aku buka ya. Kaca. Kenapakah kaca? Ada apa dengan cermin itu kaca itu? Jadi pernah di suatu masa waktu itu, pada saat Shakira waktu itu pertama kali kemo, kan emang rambutnya pasti akan rontok. Ya. Rambut panjang tebalnya itu. Kebanggaannya dia, Iya. yang Jadi selalu suka dia kibas-kibas udah. kibas-kibas Iya. setiap kali dia jalan dan setiap Iya. kali dia dancing. Jadi kita sudah mulai notice bahwa kita udah mulai perhatiin dan kita udah mulai bisa lihat bahwa rambutnya udah mulai rontok. Dan aku ceritain ya, rambutnya rontoknya pejuang kanker itu kita nggak bicara 1 helai 2 helai. Jadi sekali rontok tuh segini. Dan itu rontoknya modelnya misalnya kayak Shakira lagi tidur. Begitu dia bangun, rambutnya tuh ketinggalan segini di bantal. Di bantalnya. Ya, kalau dia lagi duduk senderan di kursi, di sofa, begitu dia berdiri atau bangun itu akan ketinggalan. Jadi di awal-awal kita nggak mau potong rambutnya dia, yang kita lakukan adalah tiap kali kita ngelihat itu langsung kita semua, aku dan keluargaku yang ada di sana, langsung kita semua ambil itu dan kita umpetin. Karena kita nggak mau dia lihat bahwa dia itu rambutnya rontok. Ya. Tapi kan lama-lama Habis. dia notice dan dia mulai merasakan gitu. Dan dia mulai kayak, "Ibu, rambut Shakira kenapa?" gitu. So, aku udah mulai nggak bisa Kasih ngomong alasan, gitu ya. ya. Karena aku inget banget waktu itu yang pertama kali itu, jadi dia kan ponian. Jadi poninya tuh masih ada gitu, ininya juga masih ada. Tapi di sininya tuh Udah botak. udah hilang. botak gitu. Tapi karena di sininya masih ada sedikit, jadi dia masih kayak, ini iya nggak? Sampai suatu hari aku baru notice gitu, kok dia kalau video call sama orang yang ada di Indonesia, entah waktu itu mungkin papanya atau segala macam, dia ngeliat itu dia nggak mau gitu. Jadi kalau diminta video call dia nggak pernah mau, Oh, langsung. dia nggak mau gitu. Aku nggak pernah notice bahwa ternyata karena dia itu sebenarnya karena dia melihat Dirinya sendiri. di situ gitu. Tidak secantik dulu menurut Tidak sedih dia. dulu. Sampai suatu hari pada saat dia lagi di kamar mandi, waktu itu aku lagi mau mandiin, tiba-tiba aku pas lagi mandiin dia gitu, kebetulan batapnya di depannya itu adalah kaca. Cerminnya. Terus dia ngeliatin kaca itu dengan muka yang marah gitu. Terus aku tanya sama dia, "Shakira kenapa?" Aku bilang gitu, terus dia diem, dia nggak mau jawab. Aku di situ aku langsung tahu bahwa dia sudah mulai notice. Udah mulai itu. Iya, jadi aku bilang sama dia langsung, "Shakira, mau ibu tutup kacanya?" Aku bilang gitu. Terus dia cuma diem, dia ngeliat aku, dia cuma bilang. Oh, karena Marah ya, Iya. marah Iya, dengan marah. dirinya. Jadi semenjak itu aku tutup semua kaca dan cermin yang ada di apartemen di sana. Aku tutup dengan koran supaya dia tidak bisa melihat Iya. bayangan dia gitu.
Dan dia selalu dia tanya sama aku gitu, Ibu, kenapa rambut Syakira? Dia bilang, kenapa rambut Syakira? Kenapa rambut Syakira? Habis. Dia bilang, karena betul-betul sampai botak dia, sampai botak, sampai benar nggak ada gitu. Dan aku cuma pada saat itu aku cuma bilang sama dia, Syakira, Allah itu kan sayang sekali sama Syakira. Allah